masuk Islam. Seseorang yang namanya Ghailan bin Salamah As-Saqafi masuk Islam, dan dia masih memiliki 10 orang istri. Karena sudah turun ayat ini, maka Nabi katakan, ikhtar minhunna arba'an. Pilih dari 10 istri itu 4 saja. Jadi ketetapan boleh punya istri sampai 4 itu bukan undang-undang baru, bukan hukum baru yang dari 1 kemudian boleh 3 tambah 3, bukan. Tapi dari 10 turunkan maksimal menjadi 4 saja. 4 daerah, maksud saya 4 istri. Ini supaya nggak terlalu cepat. Jadi yang tadinya ibaratnya itu berlaku di seluruh kawasan, itu kemudian dibatasi. Ada juga di antara mereka yang punya istri sampai 18, bahkan ada di antara mereka yang punya istri sampai 100. Dan jangan lupa kita baca di kitab-kitab terdahulu, Nabi Sulaiman itu kalau istrinya sampai 100 orang. Yang ini yang direvisi. Jadi ketika engkau melihat satu hukum yang baru hari ini, jangan cepat-cepat kamu bereaksi, melihat ada ketidakbaikan di situ. Lihat dulu. Tapi Allah mengatakan, bi khairin minha. Biasanya revisi yang Allah hadirkan itu ada sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya jelas membatasi 4 itu lebih baik daripada 10, 18, sampai ratusan orang. Lebih baik. Tetapi kacamata orang yang memang sudah benci, sudah tidak senang dengan Rasulullah, dia tutupi sejarah itu. Dia tutupi peraturan pemerintah yang sebelumnya, fakta sebelumnya itu. Dia baca yang hari ini mengesankan bahwa pembatasan pada 4 istri atau 4 wilayah itu sebagai sesuatu yang baru yang merusak tatanan masyarakat. Padahal ini ada justru untuk membatasi wilayah berlakunya. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di sebuah negara di kawasan Asia Tenggara. Ada sebuah negara yang membuat peraturan pemerintah membatasi hanya 4 daerah yang boleh, membatasi ada 4 daerah tidak menggunakan hanya. Karena kalau menggunakan hanya nanti orang langsung paham. Ada 4 daerah yang diperkenankan, diizinkan untuk membuat satu produk minuman tertentu. Yang itu telah diketahui merusak dan haram menurut syariat. Ramai mereka. Ini pemimpin ini telah membuat peraturan yang akan menghancurkan rakyatnya sendiri. Ini komunis, ini pasti PKI, ini kafir, ini ajaran setan. Pasti pemimpin ini bisiki setan. Kan itu yang ramai. Coba baca dengan jernih, kemudian kita analisa dengan pikiran yang tenang. Sebetulnya meluncurnya ini dasarnya apa? Jika ini merupakan amandemen atau revisi dari hukum sebelumnya, maka ketika kita akan menilai sebuah peraturan, sebuah produk hukum atau sebuah amandemen, hasil amandemen, undang-undang hasil amandemen, setelah kita memahami yang sebelumnya, bukan hanya melihat teks yang sekarang ini. Apa? Meskipun tidak ada undang-undang yang mengizinkan, faktanya di negeri itu sejak puluhan tahun yang lalu seakan-akan tidak ada larangan membuat pabrik minuman keras, baik di pulau ini, pulau itu, semua wilayah, bahkan di daerah yang secara umum rakyatnya tidak mengkonsumsi tuak atau arak. Itu merata ada itu semua. Ketika dilakukan pelarangan, ketika akan dilakukan tindakan, ini butuh payung hukum. Butuh peraturan yang menjadi payungnya. Polisi tidak akan bisa bertindak kepada orang yang buat minuman keras, pabrik minuman keras satu daerah misalnya. Mereka tidak bisa menangkap orang yang melakukan itu karena tidak ada peraturannya misalnya. Kan kita selama ini mengatakan jangan buat larangan mabuk, tutup saja pabriknya. Benar, ketika akan tutup pabriknya itu butuh payung hukum. Tidak bisa orang melakukan tindakan semena-mena nutup satu pabrik minuman keras,
payung hukumnya tidak ada karena tidak ada larangan di satu daerah pun di negeri itu untuk membuat pabrik minuman keras. Maka dibuatlah dengan pembatasan 4 daerah yang diizinkan membuat ada minuman keras, itu pun disesuaikan dengan budaya daerah setempat. Sebetulnya ini pembatasan. Tapi apa orang paham? Tidak paham. Atau pura-pura tidak paham. Begitu peraturan tadi launching dan diterima oleh masyarakat, dan MUI tidak banyak bicara misalnya, karena sudah kadung benci dengan pemerintah misalnya, atau siapa saja, atau kita yang bodoh-bodoh ini, begitu peraturan revisi yang baru diterima, maka seluruh pabrik minuman keras, maka semua warung minuman keras, maka semua orang yang mabuk di luar wilayah yang dalam tanda petik ada izinnya, itu menjadi legal dan polisi bisa bertindak dengan tegas. Bahkan masyarakat bisa menyampaikan laporannya. Ini dia. Kebiasaan kaum Yahudi lah. Yang sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit marah tanpa mengkaji lebih dalam. Nah, ini ambil pelajaran buat kita semua. Nah, setelah sekarang, misalnya di negeri itu peraturan yang akan membatasi daerah tadi kemudian ditolak, maka secara otomatis, satu, tidak bisa menutup pabrik minuman keras di ibu kota atau daerah manapun di seluruh negara itu. Kedua, semakin sulit kita dan para ulama mengendalikan masyarakat yang memang menenggak minuman keras tadi itu. Ini sebenarnya harus direnungkan. Jangan cuma baca teks tapi lupa sejarah. Jangan cuma baca satu peraturan tapi tidak membaca peraturan yang sebelumnya. Inilah cara cantik untuk menegakkan sebuah peraturan yang baik. Memang tidak perlu banyak bicara. Dia harus, karena di peraturan yang lalu begini, maka sekarang saya ganti yang begini supaya begini. Tidak perlu. Mereka ahli hukum akan mengerti bahasanya, akan paham karakter kalimat-kalimatnya tanpa harus merinci seperti itu. Nah, ini saudara-saudara, hamba-hamba Allah sekalian, urun rembug saya karena ada pertanyaan kemarin saya ditanya teman-teman, kenapa tidak ikut teriak-teriak, kenapa tidak ikut marah-marah? Tidak perlu teriak, tidak perlu marah. Rasional, tapi juga ada argumentatif. Tidak cukup dengan hanya benci dengan seseorang, semua yang dikeluarkan pasti ditolak. Ingat, ulama yang berbicara sesukanya tanpa melihat fakta sejarahnya, apapun yang terjadi hari ini, dosa-dosa yang dilakukan rakyat ini, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mulut Anda berbicara. Maka jangan bicara sebelum tahu benar masalahnya. Komprehensif kita. Ini saya jawaban saya adalah analisa terhadap ayat Al-Qur'an. Silahkan direnungkan sehingga kita dalam menghadapi dan menjawab apapun juga, hendaknya kita terlebih dahulu membaca Al-Quran supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hudan lil muttaqin, Quran itu bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa, yang ingin menjaga dirinya supaya tidak dimarahi Allah, supaya omongannya tidak menimbulkan kekacauan. Baca Al-Quran, di situ ada petunjuknya. Jangan baca yang lain dulu sebelum Al-Quran. Ketika Al-Quran kau baca, kau dapat petunjuk, kemudian kau baca yang lainnya, kau akan ada jalan terang di situ. Nah, hamba-hamba yang dimuliakan, saya kira tidak usah panjang-panjang kajian pagi ini. Kita hanya ingin mengatakan bahwa peraturan baru, ada produk hukum baru, revisi hukum atau amandemen undang-undang, jangan bersegera mengambil sikap, statement, komentar, kesimpulan, apalagi gerakan, apalagi menyalahkan hanya dengan melihat kepada teks yang ada hari ini. Bayangkan jika kemudian ayat Al-Quran yang melarang, yang membatasi istri sampai 4 itu dihapuskan, tidak jadi berlaku. Bayangkan itu. Jika revisi hukum tadi tidak
dipaksakan berlaku dan ayat tadi tidak jadi, maka akan ada orang-orang yang punya istri sampai 20 sampai 100 seenaknya tanpa batas. Itu sama seperti tanpa batasnya wilayah sebuah negara untuk diperbolehkannya minuman keras gara-gara menolak tadi. Wong, ya, wong dibatasi 4 saja hari ini masih ada orang yang punya simpanan sampai berpuluh-puluh. Itu yang dimau. Itu yang diinginkan. Nah, silakan. Apa yang akan kita lakukan jika seluruh wilayah Indonesia berdiri pabrik minuman keras? Mau teriak tutup? Nggak bisa. Harus ada payung hukumnya. Tapi payung itu kita sudah menolaknya. Sudah ada payung sekarang. Bagaimana kalau turun hujan? Payungnya belum ada. Sedia payung sebelum hujan. Payungnya diberi, kita tolak. Besok turun hujan, kita basah semuanya. Payung hukum disediakan, kita menolak. Besok pelanggaran hukum di mana-mana, kita menanggung dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi renungan yang maslahat buat kita semuanya. Kita tidak melihat dari sisi lain, hanya melihat dari satu sisi. Barangkali ini juga perlu ada sisi-sisi yang lain. Mudah-mudahan maslahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.